Guys, kita mau guys. review. Sebenarnya kita lebih kayak mau mencobai. Nah, dan juga dia sekarang udah ada di GrabFood. Cuman dari kita nggak ke di tag. Oke guys, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak. Gue suka pisang nugget soalnya. Assalamualaikum. Hai guys, nih hao, daja hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gua Vivi. Akan di video kali ini kita mau ngapain guys? Kita mau review. Sebenarnya kita lebih kayak mau mencobai. Ya. Tapi gue dari semenjak kita merencanakan konten ini gue mikir kita ngomong apa ya? Gue tak salah lagi ngomong. Enggak, kita cuma nih yang berdasarkan lidah kita aja sih. Cuman kan ini kemarin sempat viral juga dan kalian banyak yang DM kita. Ya, buat nyobain si pisang ini. Betul. Berarti RJ nih, review jujur. RJ. Jadi tuh kan ini sempat viral gara-gara di review oleh seseorang dan akhirnya sampai bangkrut lah ini sih. Iya, katanya gitu. Iya, terus akhirnya dia speak up. Orang-orang akhirnya jadi kayak nyuruh kita buat cobain juga dan kita juga kayak yang yaudah deh, boleh deh kita coba deh gitu. Tapi gue pribadi penasaran sih kayak kok sampai dibilang kayak gitu. Emang rasanya gimana sih gitu? Tapi jujur Bukan rasa, Bim. Apa sih? Jadi bukan rasa yang setahu gue masalahnya itu bukan rasa, tapi lebih ke dibilang plagiat padahal duluan sini. Iya, duluan ini setahun 2016 ya? Iya, nggak tahu berapa lama. Nggak tahu 16, nggak tahu 17. Nah, dan juga dia sekarang udah ada di GrabFood. Cuman dari kita nggak ke di tag, masa nggak bisa, Jauh banget. kejauhan. Dari Jagakarsa. Udah mau dikirim ke Bintaro pun gak bisa balik ke Asut ya, Bo. Nah, jadinya tetap gue pakai Gosen. Oke. Dan ongkirnya ini lumayan ya, Bo. Lebih mahal daripada harga nuggetnya. Ya betul. Jadi kita sempat order ini tuh guys tidak lancar ya. Iya. Karena dia sempat kebanyakan order karena kan Iya. tutup. Terus kayak tiba-tiba buka karena banyak orang mau order kan semenjak masalahnya viral. Akhirnya dia kayak sistem pre-order gitu, Bim. Pokoknya gue tuh udah ini pesanan yang ketiga. Iya. Pertama cancel, yang kedua cancel, yang ketiga ini gue sampai ngechat duluan. Karena dia nggak konfirmasi lagi ke gue, kita udah ready siap kirim, tapi nggak nunggu kita yang ngechat duluan. Sampai gue tadi udah jam 12:30 kok dia orang nggak ngechat gue chat lah. Terus akhirnya dia bilang iya kak mau ready 15 menit lagi gitu. Karena kemarin juga waktu kita ya yang terbatas Iya, juga ya. enggak, dan juga kadang kalau dia nggak konfirmasi kitanya lupa guys. Ya. Ini yang coklat, ini apa aja menunya? Dia katanya tuh nggak, menunya belum lengkap, cuma ada beberapa menu aja. Jadi ini pisang nugget ya? Pisang nugget. Namanya nih pisang nugget Kaesang ya? Kaesang pisang nugget. Kaesang. Yang gue pesen itu tiramisu 1, hazelnut 1, matcha 1, banana 1. Ini pasti tiramisu. Ya nggak sih? Iya, terus ini matcha. Ini coklat. Kita mending cobain ini dulu nih. Ya, cobain dulu. Nah. Gua gak tau kenapa ya. Tapi kita cobain dulu. Tapi sambil makan aja kali ya. Gue juga. Gue juga udah tarik nafas. Pokoknya kita harus menyelesaikan ini, kita makan dulu guys. Ya, sabar. Ya, ya. Karena pagi-pagi tuh kayak lo tahu, gue nggak ngeliat handphone, karena gue ngerasa tadi pagi gue udah sibuk banget. Tiba-tiba laki gue, yang tahu nggak? Ya udah cukup. Ini tuh kan jauh ya, Bu. Masih panas ya? Panas loh. Oh berarti tadi motornya Revo ya? Ditaruh di atas mesin kayaknya. Nggak tahu. Iya, tapi motor Revo. Oh iya. Terus udah gitu tau nggak? Pak Gojeknya tuh friendly banget. Gimana? Dia nyampe tuh bukan permisi. Desti. Kayak mau main ke rumah temen ya? Pertama kali dapet Gojek kayak gitu deh. Desti. Oh, biasanya kan GoFood. Ya kalau nggak permisi. Gitu. Kalau nggak ngebel dia teriak Bim. Desti. Gitu. Kayak udah akrab ya? Udah akrab gue. Oh nih. Oke guys, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gue suka pisang nugget soalnya. Ini jadi apa yang coklat ya? Coklat. Enak banget. Pisang nugget tuh kayak gini ya. Toppingannya tuh dia nggak pelit ya menurut gue. Coklatnya juga enak. Tapi jujur, gue belum pernah nyobain yang punya si Kaesang. Gue juga. Jadi gue nggak tahu ya. Punya anak presiden. Gue juga belum pernah nyobain sih. Pisang ya? Apa pisang ya? Wow, iya bener anget. Pisang tuh sampai Kaesang tuh sampai pernah komen di Instagram ini semangat gitu. Karena waktu dia kena masalah itu ya? Nggak tahu kena masalah, nggak tahu gimana. Atau Kaesang tuh kayak namanya sama nih gitu ya.
Tapi reviewer yang ono bilang ini enak. Nggak nonton gue videonya. Udah keburu take down ya? Iya, kayak udah di take down deh. Enak banget. Enak banget. Oh. Coklatnya bukan coklat murah, guys. Iya. Ini no peros ya guys, maksudnya Ya. bukan karena kita kemarin dia kena kasus viral terus bangkrut terus kita review terus kita jadi bilang ini enak-enak aja tapi ini enak beneran gitu. Coklatnya enak banget ya. Iya, coklatnya enak banget sumpah nih. Suka, wah jujur gue suka banget habisnya. Masih banyak ya. Cuman kalau mau Gojek jauh banget. Kayak sang ini katanya nama anak pemiliknya ya. Kayaknya. Pas Tapi lahir. jujur, gua pun seandainya gua nggak cari tahu, pasti gua mikirnya ini Punya anak presiden. punya anak presiden atau dia memang terinspirasi dari Sang Pisang. Karena gua belum pernah menemukan orang yang namanya Kaisang selain Anak presiden. anak presiden. Jujur ya guys Gua ya. juga. Jadi kalau emang gua untuk ngomong, ini mirip banget sih nih sama punya anak presiden tanpa research ya, gua salah. Gitu ngerti nggak sih lo? Tapi Kaisang tuh artinya apa sih guys? Arti Kaisang dalam bahasa Jawa. Kalau Kaisang Pangarep memiliki arti sang pemimpin. Kalau Kaisang doang. Terus guys, dia pun pas Mas Kaisang buka, gue baca di ininya ya, baca di Instagramnya. Pas Mas Kaisang buka Sang Pisang, dia pun terdampak. Jadi orderannya tuh mungkin karena orang mikir, Oh, ini punya kamu. iya. Jadi dia orderan juga makin meningkat penjualannya. Tapi semenjak video beredar, yang plagiat nih, langsung drop. sampai tutup ya. Kebayang deh karyawannya gue. Sebagai owner pasti kayak iya dia mengalami kerugian segala macam. Tapi gue lebih ngebayangin karyawan yang diberhentiin kerjanya. Iya. Ngerti kan lo? Gila maksud gue bahaya juga mulut yang benar-benar mulut harimaumu ya. Mata ya? Saya mulut tuh bisa berpengaruh. Soalnya guys, kita tuh sempat beberapa kali kalau videonya kita rasa kayaknya ini menyinggung deh, kita take down tahu. Iya. Nggak berani kita nggak sampai kayak yang sayang banget nih AdSense gue gitu ya. Nah, kita udah take down. Kadang kan gini, kita bertiga ngerasa ini nggak apa-apa. Terus tiba-tiba kalian ngingetin kayak kan nggak boleh gitulah ngomongnya dada itu langsung kita take down karena oh iya bener juga ya gitu. Karena kita nggak luput dari kesalahan juga gitu. Maca. Aduh, lu Nih, duluan deh, Dut. matcha. Gua kan enaknya Gila, cinta makan maca. dua aja udah kenyang banget. Karena nggak sih? pisang, Karena pisang, tepung. terus apa? Fla. Wanginya enak banget. Enak. Enak. Kayak dari coklat yang kayak coklat KitKat tuh dilelehin gak sih? Enak. Ya kan? Kayak coklat-coklat kayak gitu dilelehin deh feeling gua. Coba nih guys ya. Pokoknya 4 Enak. Tapi setahu gua, pisang nugget ini emang waktu itu viral zaman-zaman kita kuliah apa kita SMA Iya. gitu, Dut? Kuliah. Iya nggak sih kuliah kan? Kuliah gue sempet nyobain sekali. Toppingnya tuh banyak banget. Ada Toblerone, Silver Queen, kayak dulu zaman-zaman martabak viral. Ini tuh barengan viralnya sama cappuccino cincau. Iya. Nggak inget nggak? Kalau tapi menurut gua macanya kurang maca gitu. Karena maca lebih ke manis sebenarnya. Iya. Dan kayaknya Macanya mirip KitKat. iya, kayak coklat maca dilelehin menurut gue. Coklat maca gitu ya. Tapi enak. Tipe maca yang enak juga kok. Ini tiramisu mesti. Kecium banget dari tiramisnya. Oh iya benar wanginya. Oh iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Aduh. Dia tuh udah Tapi berapa wanginya rasa? enak banget. Kayak donat bener rasanya. Kayak donat. Toppingnya. Wangi Jeko ya mobilnya jadi. Enak kan? Enak. Silakan mau dicoba. Ini tiramisu. Ini coklat lagi deh kayaknya. Coklat lagi ya? Kan ada hazelnut kan? Gas kan? Feeling gue sih hazelnut. Ya kan? Hazelnut. Jadi apa yang lagi hot guys? Aduh. Gue pas tahu beritanya gue langsung apaan dah lu? Gue langsung kayak mikir gini, ini adalah contoh orang-orang tidak bersyukur, anjir. Dua-duanya. Kayak nyari apa lagi nggak sih? Iya, lu tuh nyari apa lagi? Lu dikasih anak 2 ya? Kembar. Yang satunya 3. Kembar. Satunya 3. Baru ngelahirin, 3. baru 6 bulan baru umur anaknya yang terakhir. Lucu-lucu. Suami istri cantik ganteng. Iya. Kaya, banyak duit. Iya. Ngapain selingkuh? Mau Gue juga disuruh bingung. mau mencari kebahagiaan lain bullshit lah anjir. Orang hidupnya aja udah bahagia. Gue ngerti sih. Kita emang nggak tahu sih kehidupan mereka gimana, cuma Karena yang kita lihat cuma di media iya, sosial. yang kita lihat itu
gila, lu udah dianugerahi anak dan keluarga dan suami dan istri yang sayang-sayang banget. Kalau dalam standar keluarga tuh udah perfect lah. Iya, karena tuh dari yang beredar ya, kita nggak ada yang tahu. Dari yang beredar tuh si istri dari si cowoknya, istri sah pokoknya, itu tuh udah maafin kan. Ya awalnya Sempet ketahuan dan udah maafin. Jadi si suami dan istri ini udah maafin. Iya, suami dan istri dua-duanya ini udah saling memaafkan pasangannya yang kurang bersyukur ini. Ngerti nggak lo? Jadi orang-orang tuh sampai kayak gila, lo udah dianugerahi seorang suami dan istri yang pemaaf dan sabar. Masih aja. Serta anak-anak yang lucu, lo masih nyari apa lagi? Betul. Mereka tuh cilok ya? Cinlok. Iya, cinlok. Film apa FTV ya? Ya gue nggak nonton sih tapi itunya. Tapi gue ngeliat di ini sih, di Lambe, di mana-mana gitu kayak cuplikan-cuplikannya. Iya. Yang tapi sinetronnya itu menggambarkan kisah nyata dia sekarang. Iya. Lihat nggak lu? Enggak. Berarti intinya gini ya, mau seprofesional apapun, ada memang yang profesional tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan cinlok. Karena gue juga mikir loh, misalnya contoh ya, gue pas punya pasangan artis gitu, gue nggak tahu lo gue kuat apa enggak. Ngerti nggak lo? Gue juga sempat mikir gitu sih. Misalnya pasangan gue artis, terus dia lawan mainnya banyak banget deh, anjir baper dah kayaknya gue nggak sekuat itu gitu, ngerti nggak? Soalnya setahu gue tuh emang kalau main film gitu, chemistry itu dibangun, beneran dibangun. Iya. Kayak misalnya nih, gue sama Bima nih dipasangin ya, artis nih kita berdua dipasangin. Nanti pas break itu bisa nanti, Des kamu suapin Bima deh biar dapat chemistry-nya, bisa kayak gitu. Karena waktu gue ikut salah satu ajang kayak Abang None gitu guys, aku tuh disuruh bangun chemistry sama pasanganku kayak gitu, padahal kita nggak kenal. Di belakang kamera. Oh iya, gitu. iya padahal nggak kenal. Jadi misalnya Bima nih mukanya ini berminyak nih, gue disuruh kayak muka kamu berminyak, ngerti nggak lo? Supaya nanti pas gue sama Bima di panggung itu kita dapat chemistry-nya, kan dipasang-pasang gitu. Oh iya. Ngerti nggak? Jadi gini, jadi bondingnya tuh di belakang kamera jauh lebih dalam gitu. Iya, setahu gua Kalau- untuk yang ajang pemilihan kayak gitu. Iya. Tapi gua nggak tahu kalau di dunia perfilman harusnya gitu sih. Benar, harusnya gitu. Nah. Pernah lihat nggak Iqbal posting apa pokoknya video di TikTok, dia ngomong dia waktu jadi Dilan kan adiknya tuh Zara kan. Terus waktu makan siang si Dilan masuk ke ruangan Zara ngomong kayak gini, aku mau makan sama adek. Itu tuh kayak biar apa ya? Biar si Iqbal juga dapat si chemistry-nya sama Zara ini sebagai adik kakak, ngerti nggak lo? Paham. Jadi bukannya break itu terus kayak ya udah masing-masing Sendiri. gitu, enggak gitu. Karena kan kadang lo ngerasa nggak kalau ada orang main film chemistry-nya nggak dapat, sering kan kayak nggak dapet nih gue chemistry-nya dia sama dia gitu. Iya. Itu kan nggak segampang itu buat bangun chemistry-nya, setahu gue. Tapi setuju sih. Jadi kalau Harus tuh. kalau iya. Jangan kalau di kasus yang dua orang ini kedalaman gitu. Iya. Bablas. Bener banget. Gitu. Jadi nyaman beneran. Sedih banget. Gue juga. Terus gue sampai nyari nomornya di Get Kontak. Ternyata bener nomornya guys, seru dah. Seru baca-baca ini ya? Iya, baca-bacain komen-komennya. Paham. Komen apa? Kan di komen Get kontak Nomornya bisa. nyebar? Iya, kan nyebar. Tapi kan si cewek ini nomornya udah diganti-ganti terus di Katanya lewat ini apa? Jadi suaminya si S udah ngegantiin nomornya S berkali-kali, dia tuh nggak, Suaminya S. iya. Gila sampai segitunya ya. misalnya nih aku gantiin Ibaratnya lu timnas lo, biar lo tuh nggak terus-terusan Ngubungin Bima gitu. ya gitu. Ibaratnya lu selingkuh diurusin loh sama pasang. Iya. Dan Kayak udah dikasih jalan banget buat tobat gitu. Dan hebatnya masih diterima aja ya. Iya, kenapa ya? Kenapa sih? Tapi gini sih, kita nggak bisa bilang segampang itu juga buat maafin pasangan. Tapi kalau udah nikah, terus udah punya Beda anak, cerita. beda cerita nggak sih? Mungkin kayak ya udah aku dikasih kesempatan gitu, ya udah aku maafin kamu deh. Tapi jenuh. jangan diulangin. Belum jenuh. Akhirnya setelah diulangin dibongkar sekalian sama istri sahnya. Nggak Tapi gue capek kalau di kalian, posisi gua. si istri sahnya kayak gitu ya gue akan bongkar sih. Gue juga Permalukan sekalian saja. Iya. Tapi abis itu cerai. cerai. Ya Jangan kalau lah, nggak pasti. cerai, malu-maluin diri sendiri ya bunda. Oh tapi ini abis itu cerai ya? Oh, nggak tahu sih kalau Belum ya? Maaf ya guys, belahan ini isunya itu. Karena emang itu doang guys. Iya, yang lagi guys, hot aduh, tag. gila, kenapa sih pada perselingkuhan gitu? Maksud gue kayak gak ada habisnya anjir. Lo tau nggak, trust issue cewek itu jadi kayak tinggi banget loh. Iya benar. Cowok juga nih sekarang kena trust issue nih, gue yakin nih. Pasti. Kan kemarin gimana nih gue baca komen netizen kemarin kaum Adam disemprot-semprot sama kaum Hawa. Sekarang kaum Hawa. Sekarang langsung dilempar kayak nih makan nih. Iya, Hawa juga Iya, ternyata bisa ya, loh kayak juga, gini. Ternyata gitu. juga nggak cuma laki-laki loh yang ternyata perempuannya juga bisa.
Tapi menurut lo si cowoknya duluan apa si S-nya duluan yang mulai? Tapi kan sejauh ini yang gue baca katanya kan S-nya ngejar-ngejar. iya, S-nya ngejar-ngejar. Anjir, yang gitu yang disebutnya. Aku sih percaya sama dia. Karena gimana ya, dia tuh selalu menunjukkan tidak ada apa-apa gitu, Pak. Iya, paham. Intinya gini sih, lu pada tuh udah suami istri, kalau mau ngelakuin sesuatu tuh harus inget momen-momen waktu kalian nikah. Betul. Enggak, sebenarnya gini sih kalau gue pribadi, ingat tujuan pertama kalian mau bersama tuh apa? Iya. Terus ingat gimana kalian memperjuangkannya dari awal, kayak kalian nyiapin dokumen buat nikah, kalian foto ini, foto itu, terus kalian nyari gedung, kayak kalian lagi seneng happy, terus kalian test food, terus kalian pre-wed, kalian itu kan banyak banget proses yang kalian lalui sampai akhirnya kalian sah. Masa pas kalian udah sah kayak semudah itu aja gitu, kayak ya mengorbankan semuanya gitu kayak. Menurut gue kayak egois sih. Betul, nggak gimana ya, intinya gitu lah guys, kayak tapi gitu. Menurut gua orang-orang yang selingkuh ini tuh udah siap untuk kehilangan semuanya. Kalau dibilang hilaf, mereka tuh secara sadar kok ngelakuin itu. Gua nggak pernah bisa terima alasan orang aku hilaf. Kok selingkuh ya? Ya, ngerti nggak lo? Ngerti. Aku hilaf karena dia sadar loh melakukan itu. Berarti dia tahu konsekuensinya. Kalau gua ketahuan nih, gua bisa kehilangan istri gua bisa kehilangan anak gua bisa kehilangan suami gua bisa kehilangan apa yang udah pernah gua bangun bersama, bla bla bla. Dia sadar gitu, tapi begitu salah ketahuan, aku hilaf. Aduh, mainang. Begana, begini, gimana? Benar. Gitu lagi, aduh, gua cukup stres menghadapi berita Gonjang akhir-akhir ini. Rumah tangga para artis ya. Gue pernah kayak lagi sedikit clash sama bini gue. Malam-malam gue naik motor sendirian ke tempat nikah gue. Oh iya. Sumpah. Untuk Enggak, gue bengong, gue sembari jalan kan deket tuh. Yang itu aku naik motor malam-malam. Terus. Tapi sebenarnya kalau cowok kayak gitu biarin aja. Iya. Biarin aja. Untuk waktu nikah, apa yang lo bayangkan? Ya gue mikir aja kayak sekarang gue udah jadi laki-laki seutuhnya. Gue di sini nih tempat gue mengikrarkan janji. Iya, mengikrarkan janji. Yang intinya gitulah, memindahkan tanggung jawab dari bapaknya ke jadi tanggung jawab gue sepenuhnya. Jadi sekarang gue harus mikirin bini gue mau gimana pun caranya, blablabla. Pokoknya yang sedih-sedih dah. Buat ini aja, self reminder aja. Iya benar. Kayak Buat nyentil diri sendiri ya. Iya kayak karena kan kalau misal di rumah kan kadang kalau misal kita bengong gitu kan, ke bawah nafsu kan kadang gue nggak inget momen-momen ini gue udah nikah loh gitu. Iya. Nah dengan gue mampir ke tempat gue nikah, ini saksi tempat ini tuh jadi saksi gue udah nikah gitu. Iya. Paham gue. Udah cuma sebatas gitu doang, terus gue ngereda sendiri kan. Iya. Pulang, muter lagi, udah pulang gue. Tapi emang gitu sih guys, maksudnya kayak kadang tuh kalau kita emosi, misalnya gue contoh emosi sama pasangan gue, terus gue dilarang kemana-mana atau misalnya pokoknya gue jadinya pas lagi emosi gue cuma ngeliat dia doang nih, jadinya malah makin kesel gitu, makin gak bisa ketahan gitu loh emosinya. Jadi ya udah mendingan kayak sendiri dulu, ademin dulu, baru ntar kan pas kita adem tuh kita keinget semua tuh kayak yang oh gue tuh udah gini loh, oh gue tuh gini loh, ini worth it gak sih kalau misalnya gue ributin ini sampai kita tenang, akhirnya ya udah kita akan ngomong dengan kepala dingin. Karena caranya orang beda-beda kan. Iya benar, cara orang beda-beda. Bini gue bisa lagi ada mau diomongin, dia omongin langsung bisa. Kalau gue nggak bisa, mesti gue diem dulu. Karena kalau ketika gue ngomong gue udah ngawur. Iya benar. Jadi mendingan gue diem. Apalagi omongan cowok. Iya, ngeri. Iya kan. Ribet. Omongan cewek mah buset. Mau kita 1000 kali ngomong cerai juga nggak ini kan. Iya. Kalau cowok isyarat aja misalnya cerai di lu artikan apa gitu. Misalnya. Ya bisa misalnya. Ya kita bisa aja lah. Nah, Ya, itu deh itu udah talak. Kan, ya? Iya, makanya kalau omongan cowok tuh lebih hati-hati banget deh kalau jadi cowok. Iya. Kalau cewek 1000 kali mau berbusa juga gak bisa. Iya, nggak bisa ya kalau cewek. Nggak bisa. Kecuali Ke pengadilan. Diem-diem lo kok misalnya amit-amit bini lo ke pengadilan sendiri mengajukan cerai, ya lo kan dapat panggilan sidangan. Nah, Tapi lagi jauhkanlah itu dari Amin ya Allah. kita kayak di setiap gosip ujung-ujungnya jauhanlah rumah tangga kita dari. Iya, Berarti kan gosipnya itu mulu ya. Iya. Gue tuh sampai follow. Emang gue kan udah lama ini karena sekarang kita jadi biang gosip juga. Ya, biang gosip. Gue jadi nyari biar kita nggak ketinggalan gosip guys. Iya. Terus gue cari kayak pagi itu pasti selalu ada informasi apapun. Dan belakangan ini ya tentang perselingkuhan. Gue takutnya selingkuh tuh malah dinormalisasikan jadinya kalau Iya, gue juga. kalau beritanya ini. Dan nih ya, gue kan nonton jadi beberapa hari ini gue jadi kayak nonton film apa namanya film Kakak yang Desa Penari. Ada di Disney sekarang, gue suka banget. Nonton. Lu kenapa film horor mulu sih? Tahu. Padahal kan Emang takut. ada. Kemarin Pak baru Setan sama KKN 2.
Terus nih ya, kalau menurut gue film-film tentang perselingkuhan itu kan kayak ibaratnya buat mengajarkan kita, maksudnya kayak lo jangan kayak gini keluarga. Tapi di sisi lain itu bikin orang yang mau selingkuh, influence. iya bener, jadi oh gini caranya ya, oh gini caranya ya, gitu guys. Bener. Buat kalian mau cewek mau cowok, kalian cek tuh semua aplikasi punya suami dan istri kalian, pasangan kalian. Ya kemarin bini gue kayaknya dia ngambek deh. Jadi yang aku lagi main HP di samping kamu. Enggak ngambek, emang capek. Enggak buka chat. Oh. Ada yang ngechat. Beb gitu. Ujung-ujungnya beb, terus 3 chat. Terus Ya kan, jadi pas pertama langsung gua close nih. Set. Dia bayar. Terus gua bayar lah di Superindo. Dia nunggu di luar. Kelar belanja tuh enggak dia. Siapa tuh tadi? Tadi siapa yang ngechat pakai beb? Gue tuh bisa kayak gitu. Maksudnya kalau mau nanya gue langsung aja. Emang tuh siapa? Juga gitu lagi. Terus gua bilang, "Ya elah yang paling itu yang gitu masih." Terus lo buka nggak? Kayak suka nawar-nawar. Iya. Oh, lo buka kan? Kan gue suka dapet spam gitu kan. Gue buka aja nih. Nih, paling admin nawarin apaan kek, ada yang minta sumbangan, apaan banyak banget. Paling gitu-gitu pas gue buka beneran kan. Tapi dia udah kayak apa tuh tadi ngecet pakai beb segala. Iya, paham. Wajar Bib. Kalau Marza masih peduli itu alhamdulillah. Ntar kalau dia udah nggak peduli lo takut. Tapi tuh admin kampret juga tuh maksud gue. Lu bayangin kalau istrinya temperamen anjir, langsung kabur. Males banget gitu deh. Ya Allah, udah guys, semoga kita dijauhkan ya. Dan ini kalian kalau mau cobain enak Rekomen orang-orang Jaksel, Nanti, Depok. kalian bisa cari di GoFood atau di GoFood kan lagi diurus, tapi yang udah ada tuh di GrabFood, tadi bisa cek. Oke. Kaisang pisang nugget. Oke, Gitu, siap. guys. Siap. Pokoknya ini aku beli 4 kotak, totalnya 68.000. ya. beli satu Jadi lo tau nggak? Gue udah 17.000. gue udah order Gojek, tapi gue belum transfer bayar. Paham gak lu? Paham. Terus akhirnya Terus akhirnya Kak, aku udah Bayar order. ke pisang. Iya misalkan Kak, totalnya berapa? 68.000 Kak. Tapi kagak ngirim nomor rekening. Oh. Terus udah ngasih alamat, kan ini alamatnya ya. Gue bilang, terus ya udah gue order ojek kan. Terus gue baru inget, terus gue bilang Kak, lupa kan gue. nomor rekening. Ah ya Kak, minta nomor rekening, aku mau transfer. Aku udah pesen Gojek soalnya. Gue bilang gitu. Ya udah, kasih transfer deh. Tapi dia nggak tahu ya buat kita buat syuting ya. Tidak. Kita nggak bilang guys, takut dia Saya takut dia- trauma. Nanti gue share linknya aja ke itunya. Ya. Ya semua. Bye bye. Pokoknya Kalau kalian makin lancar, amin. makin laris dan bisa punya toko lagi. Amin, Ya, bangkit amin. lagi. Bangkit lagi, betul. Oke guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian ke kita. Saling. Oke, see you next video. Bye. Bye.